warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa BMJH TV 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam masjid barakah yang penuh dengan berkah, Masjid As-Segaf. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memanjangkan usia mereka, para alim ulama kita, orang-orang tua kita, para syibban kita, wabil khusus Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf, Habib Muhammad bin Syekh Segaf, Habib Ja'far, Habib Bakar Adi, dan semuanya yang telah memakmurkan masjid ini, baik imamnya, mukimnya, muadzzinnya, dan yang memakmurkan masjid ini dan para jamaahnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terkait pada kitab Asy-Syifa dari Imam Qadhi Iyad, kitab ini sebetulnya jadi gini, ada dua kitab yang menerangkan tentang perihal Rasulullah. Kitab pertama adalah menerangkan tentang perihal Rasulullah SAW secara zahir. Secara zahir itu misalnya perawakannya Nabi, wajahnya Nabi, kemudian sifat-sifatnya Nabi, warna kulitnya Nabi, itu disebutkan dalam kitab namanya Syama'ilur Rasul atau Wasailul Usul bi Syama'ilur Rasul, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dalam kitab yang khusus itu kita menerangkan tentang bagaimana zahir-zahirnya Nabi Muhammad. Secara zahir, sifat-sifat Nabi Muhammad yang nampak dari kasat mata. Tapi kalau kitab Asy-Syifa ini adalah menerangkan tentang tadi fima akhbarallahu ta'ala bihi fi kitabil aziz min azimi qadrihi. Jadi diterangkan dalam kitab Asy-Syifa ini adalah tentang perihal sifat-sifat Nabi Muhammad secara maknawi. Secara maknawi. Jadi Nabi Muhammad itu bagaimana secara maknawinya, keagungan kedudukannya Nabi Muhammad, luhurnya, pangkatnya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Nabi Muhammad SAW, itu diterangkan dalam kitab Asy-Syifa dari Imam Qadhi Iyad, ya. Baik, pada ayat ini ada ayat yang menyebutkan atau diawali daripada apa yang Allah Ta'ala kabarkan, Allah Ta'ala beritakan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran, min azimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam, dari kedudukan Nabi Muhammad yang begitu agung, begitu mulia, wa syarifi manzilatihi, dan keluhuran pangkatnya Rasulullah di atas mereka para anbiya, para nabi-nabi, wa khudwati rutbatihi, dan tingginya rutbah martabatnya Nabi, luhurnya, ya, begitu mulianya martabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala sendiri mengabadikan di dalam surat Ali Imran ayat 81, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina. Wa id maknanya adalah sudah pernah terjadi, Allah Ta'ala mengikat janji. Jadi luhurnya, pangkatnya Nabi Muhammad ini tidak hanya sekarang. Keluhuran pangkat Rasulullah SAW ini sampai dikenal dari nabi-nabi dulu sudah tahu Rasulullah. Nabi-nabi dulu sudah kenal Rasulullah. Ayat ini, ketika Allah Ta'ala wa'id, dan ingatlah, wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyina, ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka para nabi. Kemudian para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, kenapa Allah Ta'ala mengatakan para nabi bukan para rasul? Wa id akhadallahu mitsaqar rusuli. Karena kalau nabi itu lebih banyak jumlah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Cuma yang diceritakan di dalam Al-Quran 25. Jumlahnya Rasul 313, yang diceritakan 25. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Maka Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina.
Jadi ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka para nabi, baik yang dulu ataupun yang akan datang, artinya dulu semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, anak keturunan daripada Adam alaihissalam, apa kata Allah Ta'ala? Lama ataitukum min hikmatin. Ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan, ketika aku, kata Allah, memberikan kepada kalian, wahai para nabi, kitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu. Ketika aku Allah memberikan kepada kalian amanat atau bentuk mandat, aku serahkan kepada kalian bentuknya kitab, yaitu kitab Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Al-Furqan atau Al-Quran Nabi Muhammad. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi, Allah mengatakan, tatkala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, wahai para nabi, apa? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu datang kepada kalian, ya. Lalu datang kepada kalian apa? Seorang rasul. Ya. Banyak riwayat mengatakan dalam tafsir dikatakan setelah itu datang para rasul, maknanya datang. Kalau Nabi Musa datang setelah Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi Isa, karena bawa kitab kan Nabi Isa, Injil. Jadi Nabi Isa membenarkan Nabi Musa, Nabi Musa membenarkan Nabi Dawud, gitu ya, seterusnya dan seterusnya begitu. Jadi urutan-urutan daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari nabi-nabi setelahnya itu membenarkan daripada kitab sebelumnya. Misal Habib Jamal bawa kitab, Habib Jamal lebih tua daripada saya, maka saya mengatakan apa yang dibawa sama Habib Jamal itu betul. Jadi isi berita yang beliau sampaikan adalah benar. Jadi orang setelahnya beliau itu membenarkan daripada berita setelahnya, apa orang-orang sebelumnya. Nah, sama dengan para nabi juga begitu. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, tapi mereka sepakat para ulama yang dikatakan bahwa tsumma ja'akum rasulun adalah Nabi Muhammad. Kemudian datang kepada kalian yaitu seorang rasul, itu Rasulullah, rasul, ya. Apa yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Tadi Muhammad kan membenarkan isi kitab Taurat, bukan? Cuman kitab Taurat sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau ada orang datang ke masjid Asgaf bawa kitab Taurat, Tauratnya sokong, tidak ada. Tidak ada. Bawa Injil, Injilnya siapa? Tidak ada, ya. Maka kemudian apa yang sekarang dibawa oleh mereka ini palsu. Tidak ada itu. Yang betul yang ada sekarang masih update, masih up to date. Dan bila yaumil kiamat masih tetap eksis adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim itu nggak mungkin bisa dirubah-rubah. Nah, maka datanglah setelah itu adalah seorang rasul, kata Allah Ta'ala, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari para nabi. Karena Allah Ta'ala menceritakan apa? La tu'minunna bihi. Allah Ta'ala menegaskan ini. Apa kata Allah Ta'ala? Niscaya kalian adalah orang yang beriman kepada Dia. La tu'minunna bihi. Kalian wahai para nabi harus beriman sama Nabi Muhammad. Wala tansurunna, dan pasti kalian akan menolong dia. La tu'minunna bihi kepada Rasul. Wala tansurunna, haknya kepada Nabi lagi. Kalian akan beriman kepada dia dan kalian akan menolong beliau, itu Rasulullah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah mengatakan kepada para nabi itu, Allah berfirman, wahai para rasul, wahai para nabi, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian itu mengakui? Apakah kalian mengakui? Ya, mengakui menerima perjanjianku dengan kalian tadi itu atas hal yang demikian yang baru saya sampaikan ini. Kalian akan iman sama Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan, qalu aqrarna. Ya Allah, kami iman, kami mengakui, kami percaya, kami yakin ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, saksikanlah wahai para rasul, wahai para nabi, kata Allah Ta'ala. Maka mereka menjawab, saya mengaku ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu, kata Allah Ta'ala, fashhadu, kalau begitu bersaksilah kalian akan beliau, Rasulullah ini, Nabi Muhammad, bahwa dia adalah utusanku nanti yang aku utus di akhir zaman. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku Allah juga akan menjadi saksi bersama dengan kalian.
Kalau aku Allah Ta'ala adalah Allah itu Tuhan yang tunggal, tak boleh disekutukan, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 81. Ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdul Hasan Al-Qabisi, beliau mengatakan istakhassallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi fadlin lam yu'tihi ghairah. Allah itu memberikan khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Enggak, ya. Kalau Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa bicara dengan semut. Bisa bicara dengan semut, ya? Bisa bicara dengan semut. Dan pertanyaannya, semut itu ada nyawanya? Ada nyawanya. Yang ngambil nyawanya semut siapa? Malaikat Israel, Malakul Maut. Malakul Maut, nyamuk. Ya Malakul Maut yang ngambil. Ketika antum ceplek, antum pukul itu dengan telapak tangan, nyamuk yang nempel, pukul itu. Malaikat Maut kemudian turun ngambil nyawanya dia. Untung lah sisa nyawanya antum yang diambil. Ya, jadi itu jangan hati-hati. Jadi semua itu adalah mereka beriman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan semut. Pertanyaannya, semut itu punya nyawa? Punya nyawa. Ya aneh kalau kemudian binatang yang bernyawa bisa berbicara dengan bahasanya. Dan Nabi Sulaiman paham bahasanya, kan Allah Ta'ala berikan mukjizat itu. Dan sekarang yang aneh itu, Nabi Muhammad SAW itu kan punya mimbar kayak ini, mimbarnya Nabi Muhammad itu dulu dari pelepah kurma. Pelepah kurma itu potongan dari batang kurma, pohon kurma dipotong batangnya, dibikin jadi kayak mimbar. Jadi Nabi SAW kalau khutbah itu bersandar pada batang kurma itu. Batang kurma gak ada nyawanya. Kalaupun pohon itu ada nyawanya, masa bisa ngomong pohon? Gak bisa ngomong. Tapi Nabi Muhammad bersandar pada batang kurma itu. Kalau setiap kali khutbah di situ, karena banyaknya para sahabat, bahkan surah Muslimun, ketika itu banyak para sahabat yang sudah masuk, banyak kaum muslimin yang sudah menyatakan Islamnya kepada Rasulullah, maka ada satu orang yang berniat ingin membikinkan mimbar buat Nabi. Sekarang ini ada di Madinah, ya kan? Mimbar itu agak tinggi. Jadi Nabi Muhammad kalau khutbah, doa atau khutbah apapun itu di atas mimbar, jadi sahabat yang belakang bisa lihat Rasulullah, gitu. Bisa dengarkan suaranya Rasulullah, begitu. Hingga akhirnya kemudian beliau keluar dari Babil Hujrah, keluar dari pintu Hujrah Syarifah Rasulullah itu biasanya beliau kemudian menuju masjid. Waktu menuju masjid, mimbarnya itu dilewati sama Nabi. Mimbar yang dari jitik nakhil itu, dari pelepah kurma itu dilewati sama Nabi. Dilewati, Nabi naik di atas mimbar yang baru. Nah, ya. Orang biasa mengatakan, Masya Allah mimbarnya bagus. Nabi naik, begitu satu langkah, dua langkah, naik langkah yang ketiga, dengar suara isak tangis. Fa'anna wahatna ka'anini tifli wahaniniha. Itu mimbar nangis, kayak nangisnya anak kecil. Fartajal masjid jadi goncang. Siapa yang nangis? Siapa yang bawa anak? Ini Nabi mau khutbah ini. Siapa yang menangis? Siapa yang bawa anak ini? Mereka menoleh ke kanan, mereka menoleh ke kiri. Gak ada yang bawa anak. Kalaupun ada anaknya yang dihadirkan, anaknya diam, gak ikut nangis. Kenapa? Karena lihat wajahnya Nabi Muhammad itu, anak-anak itu, Masya Allah, orang ini kok indah betul. Indah Rasulullah itu indah. Orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad itu, oh Nabi Allah Yusuf. Mesir itu kena yang namanya musibah, musim pacet dalam keadaan manusia. Di Mesir ketika itu nggak ada makanan, nggak ada minuman yang layak dimakan oleh orang Mesir. Maka mereka hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf, cukup buat mereka. Kalau lihat wajahnya antum, ya tidak lain beda ya. Wajahnya Nabi Yusuf ini beda. Wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini bantengnya bukan kayak itu. Ya, tapi wajahnya Nabi Yusuf itu jalan ma'al fitnah. Tapi kalau wajahnya Rasulullah itu al-jamali wal jalal. Bagus tapi haibah. Bagus tapi agung. Betul ya? Nah, akhirnya kemudian ketika Irtajal masjid dibuka, mereka menoleh kanan, menoleh kiri, gak ada anak di situ, maka Nabi yang tahu. Nabi itu tahu.
turun Nabi dari mimbarnya menuju ke tempat pohon kurma, pelepah kurma, dipeganglah itu pelepah kurma sama Nabi Muhammad. Dipegang sama Nabi Muhammad, dipeluk. Sambil Nabi berkata begini, kau pilih mana? Hidup sama aku di buminya Allah, di dunia ini, tapi kalau aku sudah wafat, kau pisah sama aku. Atau kau jadi pelepah kurma, mimbarku nanti di surga. Berhenti dari tangis. Jadi sahabat baru tahu, ya Allah. Maka hebatnya kan mengatakan, wahaninul jid'il ladzi huwa min khawariqil. Sampai tangisan daripada pelepah kurma itu, kata Habib Ali dalam hadis dalam Sifat Durar dan menukil daripada hadis Rasulullah, bahwa pelepah kurma itu bisa menangis hanin. Wahaninul jid'il ladzi, tangisan daripada pelepah kurma huwa min khawariqil adat. Maka yang wali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi begitulah. Kita agak bisa heran, Allah Ta'ala. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, ya karena memang punya nyawa. Nah, kalau korma nggak ada nyawanya, kok bisa didiamkan sama Nabi Muhammad? Tapi kata Sayyidina Ali, pernah diriwayatkan, kalau aku keluar daripada rumahku qabla aku ba'ats. Kata Nabi, sebelum aku diutus oleh Allah Ta'ala, aku masih ingat ada sebongkah batu di Mekah itu. Kalau aku keluar daripada rumahku menuju masjid, menuju Ka'bah, aku masih ingat batu itu. Kalau aku jalan, ya uluk salam, Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, dan aku berjalan di belakangnya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, aku masih ingat batu itu di mana? Nah, itu di Mekah. Banyak itu terjadi, ya kan? Makanya itu banyak, itu hadis, itu mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sekarang mengatakan, oh ada ya Ustaz, batu-batu nggak salam sama saya. Nah, itu sama, ya nggak salam sama aku, melempar batu ya. Nah, nggak bisa begitu. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita punya kedudukan istimewa di mata Allah Taala kalau kita belum istiqamah. Istiqamah yang paling bagus apa? Ya, karamah yang paling bagus apa? Istiqamah. Istiqamah, gak usah nyari karamah, gak usah nyari keistimewaan, istiqamah saja. Atau lihat Habib Jamal, Habib Ja'far, Habib Muhammad bin Syekh, imam-imam di Mesir ini, muadzin di Mesir ini, istiqamah. Ya kan? Sudah itu yang paling hebat itu khairun min alfi karamah. Lebih mulia, lebih bagus daripada 1000 karamah. Gitu ya. Istakhas Allah Ta'ala Muhammad dan biqadrin lam yu'tihi ghairahu abanahu bihi. Allah Ta'ala mayyazahu bihi. Allah istimewakan itu Nabi Muhammad, diistimewakan itu Rasulullah. Sampai ada satu Arabi itu dia pegang binatang top itu binatang sejenis biawak, bukan biawak tapi sejenis biawak, al-top namanya. Nah, itu binatang top itu boleh dimakan Ustaz? Boleh, tapi Nabi Muhammad gak ikut makan. Cuma pernah dihidangkan binatang bot itu, daging bot itu disuguhkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak makan. Sahabat makan, Nabi tidak ikut makan. Kata para sahabat, apa ini haram ya Rasulullah? Makanlah, aku tidak ikut makan. Karena biasanya di daerah sana di Makkah sana, binatang ini adalah kebanyakan orang-orang dulu dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala jadi binatang ini. Saya khawatir dia adalah salah satunya. Gitu. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Kalau Nabi mengharamkan, Nabi akan mengatakan jangan makan, haram, maka haram itu binatang, tidak boleh dimakan. Tapi ternyata Nabi mendiamkan. Namanya takrir. Jadi hatta diamnya Nabi itu hukum, bicaranya Nabi hukum, perbuatannya Nabi hukum, sifatnya Nabi hukum, ya kan? Diamnya Nabi hukum. Sampai kedipan matanya Nabi itu sunnah. Oh. Nabi itu kalau melirik itu jadi sunnah. Ini hanya Nabi Muhammad. Makanya katanya, wa huwa dzakaru fi hadhihi al-ayat qala mufassirun akhalallahu al-kitab bil wahyi falam yab'ath nabiyyan illa dzakara lahu Muhammadan ma'adan. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kecuali Allah Taala juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya Rasulullah, hingga Allah Taala minta kepada para nabi itu untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu dikatakan wa naqahu al-Suddi wa Qatadah, juga diriwayatkan dari Imam As-Suddi dan Imam Al-Qatadah, ai fi ayatin tadammanat fadlahu fi ghairi wajhin wahid. Ternyata ayatnya enggak satu yang menyebutkan keistimewaannya Nabi Muhammad ini. Ternyata ayatnya begitu banyak, enggak satu ayat, banyak ayat. Enggak cuma satu ayat, dua ayat, banyak ayat. Sampai ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Min anfasikum. Ayat maknanya anfas. Dari kata dari apa anfas? Anfas adalah mutiara yang paling mahal, nafis. Telah datang kepada kalian rasulun min anfasikum, seorang rasul dari jenis manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu. Itu sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kata Allah Ta'ala, ketika aku mengambil perjanjian kepada para nabi, kita kaum, aku ambil perjanjian dengan mereka para nabi, wa minka, ya. Allah lebih mendahulukan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Mendahulukan siapa? Allah mendahulukan Nabi Muhammad. Ketika aku mengambil perjanjian kepada para nabi, wa minka, dan kepadamu wahai Muhammad, lalu wa min Nuhin, dari Nuh. Jadi Nabi Muhammad didulukan oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Nuh. Padahal kalau menurut sejarah Nabi Nuh lebih tua daripada Nabi Muhammad. Tapi kenapa sampai Nabi Muhammad kemudian didulukan oleh Allah dalam ayat ini? Surat Al-Ahzab ayat 7. Ketika aku Allah mengambil perjanjian kepada semua para nabi, wa minka, dan ambil perjanjian kepada kamu wahai Muhammad, wahai Rasul, wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga aku mengambil perjanjian kata Allah Ta'ala dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, wa akhadna minhum kitaban ghalidha, dan aku mengambil perjanjian kepada mereka dengan perjanjian yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Itu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga di dalam surat An-Nisa, banyak juga Allah Ta'ala menyebutkan bahwa ketika aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ilaika, kami wahyukan itu kepada engkau sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh, ya, kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, anak keturunannya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud Zabur. Dan kami perjanjian kepada para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunannya, anak cucunya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan aku datangkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Jadi Allah Ta'ala sudah mendahulukan Nabi Muhammad dulu daripada nabi-nabi yang lain. Berarti Nabi Muhammad lebih tua. Begini, ada satu riwayat Rasulullah itu bertanya sama malaikat Jibril. Kalau saya tanya sama antum misalnya, umurmu berapa ya akhi? Antum berapa umurnya? Panjenengan pinten wis woni? Umurnya antum berapa? Maka antum akan jawab, umur saya hampir 55. Oh, Masya Allah. Umur saya hampir 83 kurang setahun. Ya, 82 lah, 83. Ya, kira-kira begitu. Ya tidak namanya umur. Tapi ini yang ditanya adalah malaikat Jibril. Umurnya berapa wahai Jibril? Kamu umur kayak Jibril. Kamu umur kayak Jibril. Siapa yang tahu umur Jibril? Kamu umur kayak Jibril. Jibril tak ada ayah ibunya. Tapi mulai sejak kapan wahai Jibril Allah Ta'ala memberikan kepada engkau satu pengetahuan umurmu itu berapa? Kata malaikat Jibril, sebentar, saya tanya sama Allah dulu. Ya, lalu kemudian turun kepada Nabi Muhammad, umur saya wahai Rasulullah, kau lihat bintang di atas itu. Di atas itu ada bintang, kelap-kelip. Itu bintang paling jelas, paling besar. Itu bintang munculnya adalah setiap 70.000 tahun satu kali. Munculnya itu bintang 70.000 tahun sekali. Oh, Masya Allah. Lalu, lah aku sudah melihat itu bintang 70.000 kali. Ya kalikan saja ukur. Kira-kira begitu. Ya, nah. Maka kata Nabi Muhammad, ya Jibril, atakuman hadza najm. Kau tahu dari itu bintang apa?
Tak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Ha huwa ana. Bintang itu adalah aku. Ai maknanya Allah menciptakan itu bintang diambil daripada nurnya Nabi Muhammad. Qala ya Jabir, kata Hebali ya, dalam setuduran itu menukil daripada hadis Rasulullah. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menciptakan semua ciptaannya diambil daripada nurnya Nabi Muhammad. Sebelum menciptakan itu semuanya, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad yang diambil dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktibas min nurillah. Sebab ta'addada riwayat bi annahu afdalul khalqi wujuda wa asrafuhum mawjuda. Banyak diceritakan. Kalau mau riwayat banyak sekali. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus, dan sebagian Rasul itu kami ceritakan kepada engkau, sebagian lagi tidak kami ceritakan. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi yang tidak diceritakan di dalam Quran lalu kita katakan dia Nabi, tidak boleh. Kayak Luqmanul Hakim itu diceritakan sama Allah di dalam Al-Quran. Lalu kita katakan Luqmanul Hakim kalau itu Nabi ya Ustaz, tidak boleh karena tidak ada nas dari Al-Quran. Tidak boleh. Kalau itu namanya yang tidak. Nah, ada orang mengatakan itu Iskandar Dzulqarnain itu Nabi Ustaz, tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menyematkan Iskandar Dzulqarnain jadi Nabi, tidak pernah ada. Jadi tidak boleh kita menyematkan Nabi yang belum ada nasnya kalau dia seorang Nabi, khawatir. Tapi memang Iskandar Dzulqarnain lahir sebelum Nabi Muhammad, bisa jadi dia Nabi. Tapi kan banyak riwayat dia bukan Nabi, tapi dia raja. Jadi dia raja. Aku lihat sebagian Rasul diceritakan kepada Rasulullah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagian Rasul tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian katanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengizinkan Nabi Musa untuk diambil, untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang sering berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita lucu Nabi Musa ini. Satu kali waktu Nabi Musa alaihissalam ini sakit gigi. Lihat ini satu contoh ini. Sakit gigi Nabi Musa. Orang sakit gigi kan nggak bisa apa? Mau sembahyang, nggak khusyuk. Mau makan, nggak enak. Mau tidur, nggak nyenyak. Ya kan? Mau apa-apa nggak bisa. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, gigi saya geraham ini sakitnya bukan main. Nggak bisa ibadah dengan tenang saya ya Allah. Kata Allah Ta'ala, sekarang kau bangkit dari tempat dudukmu, majulah sampai 10 langkah. Enak kalau kemudian minta obatnya langsung kepada Allah Ta'ala. Majulah 10 langkah. Lalu kemudian Nabi Musa pun bangkit dari tempat duduknya, maju 10 langkah. Ketika dalam 10 langkah itu bertemu Nabi Musa AS, ada bentuk daripada rumput yang menjulang tinggi, agak besar tinggi rumputnya. Kata Allah Ta'ala, itu rumput cabut, karena itu rumput tiang. Cabut itu rumput, lalu kemudian kau di tempat gigi yang sakit, dicabut oleh Musa alaihissalam, digigit hingga sampai umat itu rumput. Begitu sampai umat itu rumput dan tertelan oleh Musa alaihissalam, sembuh. Subhanallah, ya, bi qudratillah, bi idznillah ta'ala. Rumput ini mujarab ya Allah. Itulah lautannya, kata Allah. Dan kalau sakit gigi, insyaallah kau datang kepada aku, insyaallah aku tunjukkan obatnya. Dapat 20 tahun setelah itu Nabi Musa sakit gigi di bagian lain, di bagian atas atau bagian bawah sebelah kiri. Dia nggak ikut-ikut, nggak minta sama Allah Ta'ala lagi, langsung datang ke Tegalan ini. Alun-alun ini, bukan lagi bukan ya. Datang ke sana, lalu kemudian ngambil itu rumput, dikunyah. Begitu dikunyah, tambah sakit. Wow, tambah sakit ya Allah, tambah sakit. Kenapa ya Allah? Katanya ini adalah obat sakit gigi. Kata Allah Ta'ala, benar itu obat sakit gigi. Cuma 20 tahun yang lalu ketika kau sakit, kau datang kepada aku yang nyembuhkan. 20 tahun ini kau datang kepada rumput itu, silakan rumput sembuhkan Musa. Gak bisa nyembuhkan, semua ini dengan izin Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para rasul yang memberikan kabar gembira, memberikan berita ancaman, supaya manusia itu tidak bikin hujjah sendiri, tidak bikin cari bukti yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Ta'ala itu maha mulia dan maha hakim, maha bijaksana.
Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi. Lalu akan tetapi Allah Taala memberikan saksi, Allah Taala menyaksikan atas apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa? Al-Quran. Allah Taala saksinya. Dan Allah Taala menyaksikan ketika Quran itu diturunkan oleh Allah Taala dengan ilmi. Ilmi maknanya adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu dengan peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, peristiwa begitu. Jadi tidak sekedar diturunkan begitu saja. Ada kalanya riwayat mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dadanya Nabi Muhammad 30 juz sebelum Jibril alaihissalam berangsur-angsur turun. Dari mana ayatnya bisa tahu begini? Dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika Jibril alaihissalam itu turun bawa surat Iqra, namanya surat Al-Alaq, surat Iqra. Belum Jibril itu menuntunkan surat Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum Jibril mengatakan Iqra, Nabi sudah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Taala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan bibirmu untuk mendahului Jibril. Maknanya Nabi Muhammad sudah hafal Quran dulu, Pak. Jadi banyak riwayat seperti itu ya. Kemudian dan disaksikan oleh para malaikat yang Allah Taala pula yaitu wa yashhaduna wa kafa billahi shahida. Lalu kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah berkata di dalam perkataannya ketika beliau mengatakan begini, beliau sambil menangis. Sayyidina Umar ini berkata begini sambil menangis di hadapan Nabi Muhammad. Dia mengatakan begini kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi jiwaku, ayah dan ibuku yang aku jadikan tebusan untuk membela ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indallah, sungguh kau punya kedudukan yang begitu luhur, begitu mulia, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau terputus nabi akhir zaman. Ya Nabi Allah, engkau terputus adalah seorang nabi, tapi nabi akhir zaman. Dan akan tetapi Allah Taala menyebutmu di awal zaman. Sebagaimana dalam riwayat kan, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil. Aku ini nabi pertama, kata Rasulullah, tapi aku diutus oleh Allah Taala di akhir zaman. Itu hadis itu, ada hadisnya dari Abu Hurairah. Apa kata Allah Taala dalam ayat Al-Qur'an, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa, itu tadi. Ketika aku mengambil perjanjian kepadamu wahai Muhammad, baru dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa dan nabi-nabi yang lain. Rasul diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi jiwaku, ayah dan ibuku yang aku tebus untuk membela agama dan membela engkau wahai Rasulullah. Laqad balagha min fadilatika indahu, sungguh telah sampai kepada aku akan kedudukan dan keluhuran yang begitu luhur, begitu mulia, begitu tinggi di sisi Allah Taala. Anak ahlan nar, bahwa penduduk neraka sekarang saat ini yawaduna an yakunu aqamuka. Mereka penduduk neraka itu menginginkan dulu mereka menginginkan untuk taat kepadamu. Tapi mereka diadab semua. Penduduk neraka saat ini diadab oleh Allah Taala. Mereka taat kepada engkau wahai Rasulullah, bahwa baina asbaqiha. Tapi mereka saat ini sudah bersama Allah Taala ditaruh di dalam lapisan-lapisan jahanam, dilempar oleh Allah Taala ke dalam api neraka Allah Taala. Mereka kaget. Yu'adzabun, mereka diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah Taala dengan malaikat malik. Apanya? Mereka berkata begini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andaikan dulu kami ini taat sama Allah, andaikan dulu kami ini taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hatta orang kafir dulu itu kepingin taat sama Rasulullah, kenapa boleh buat? Gak bisa. Ya, karena sudah lalu dan itu sudah lewat. Itulah di antaranya